Benar dengan Ibu Rizka dengan tanggal lahir 24 Mei 1996 dengan nomor rekam medis 14. Iya Ibu, benar. Baiklah, di sini saya akan memberikan sedikit konseling dan edukasi mengenai pemeriksaan fisik untuk mengetahui status HIV pada tubuh Ibu. Apakah tubuh Ibu ada indikasi HIV atau tidak? Konseling ini akan berlangsung sekitar 15-20 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya, saya bersedia. Baiklah, jika Ibu bersedia, silakan Ibu menandatangani surat persetujuannya terlebih dahulu, Ibu. Baiklah Ibu, jika sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Ibu memiliki permasalahan yang membuat Ibu ragu untuk melakukan tes VCT ini? Saya merasa sedikit cemas, tapi saya ingin tahu lebih banyak tentang tes ini. Saya mengerti situasi yang Ibu rasakan, merasa cemas itu wajar. Tetapi apa yang membuat Ibu tertarik untuk melakukan tes HIV ini? Apakah ada pengalaman tertentu atau hal yang ingin Ibu ketahui lebih jauh lagi tentang tes ini? Saya baru-baru ini mendengar tentang pentingnya tes ini, tetapi saya tidak yakin apakah saya benar-benar perlu melakukannya, Bu Bidan. Itu adalah pertanyaan yang bagus, Bu. Apakah Ibu memiliki informasi sebelumnya tentang HIV atau tesnya? Mungkin saya bisa membantu menjelaskan lebih lanjut nantinya. Saya khawatir jika hasil positif itu akan mempengaruhi hidup saya. Saya menghargai akan kejujuran dan ketakutan yang Ibu rasakan. Memang, mendapatkan hasil positif dapat menjadi hal yang berat. Tetapi mengetahui status HIV Ibu lebih awal akan memberikan kesempatan untuk mendapatkan perawatan yang tepat, yang membantu Ibu tetap sehat. Kita bisa membahas ini lebih dalam jika Ibu berkenan. Saya akan berkenan, Bu Bidan. Baiklah, kita bahas ya Bu ya. Tes HIV ini adalah cara untuk mengetahui apakah seorang terinfeksi virus HIV. Tes ini dilakukan dengan cara pengambilan sampel darah atau cairan pada tubuh Ibu. Tes ini tidak untuk menilai siapa Ibu dan bagaimana perilaku Ibu, tetapi semata-mata untuk membantu Ibu mengetahui status kesehatan Ibu. Dari tes ini itu memiliki beberapa tujuan. Yang pertama itu untuk mengetahui status HIV Ibu. Yang kedua itu memberikan akses ke perawatan medis jika hasilnya positif. Dan yang ketiga itu membantu Ibu mengambil langkah-langkah untuk melindungi kesehatan Ibu dan orang lain. Tes ini juga dapat memberitahu apakah Ibu terinfeksi HIV atau tidak. Tapi tes ini tidak bisa menunjukkan kapan atau di mana Ibu terinfeksi ataupun dengan siapa Ibu terinfeksi. Manfaat utama dari tes ini adalah Ibu bisa mendapatkan kepastian tentang status kesehatan Ibu. Jika nanti hasilnya negatif, Ibu bisa mengambil langkah untuk tetap aman. Namun, jika hasilnya positif, Ibu bisa segera memulai pengobatan untuk menjaga kesehatan. Ada beberapa hal yang perlu Ibu ketahui. Yang pertama, hasil tes yang positif mungkin membuat Ibu merasa cemas dan atau stres. Tetapi kami akan mendukung Ibu sepenuhnya. Lalu tes ini memberikan informasi tentang tingkat keparahan. Namun tes ini tidak memberikan informasi tentang tingkat keparahan, infeksi atau apakah Ibu memiliki gejala tertentu. Tes ini memiliki keuntungan dan sedikit faktor risiko, di mana keuntungannya adalah Ibu bisa membuat keputusan yang lebih baik untuk kesehatan Ibu dan orang-orang di sekitar Ibu. Namun resikonya jika hasilnya positif mungkin memerlukan waktu untuk menerima kenyataan. Nah, setelah dilakukan tes VCT HIV ini ada beberapa hasil yang akan Ibu dapati. Yang pertama itu jika positif, hasil positif itu menunjukkan bahwa antibodi atau antigen HIV terindeksi. Ini memerlukan tes lanjutan untuk konfirmasi. Dan yang kedua itu jika hasilnya negatif. Nah, jika hasilnya negatif ini berarti tubuh Ibu itu tidak terinfeksi HIV. Tetapi jika Ibu baru saja terpapar, mungkin hasilnya tidak akurat karena periode masa jendela. Yang ketiga itu ada false positif. Hasil ini menunjukkan positif, tapi sebenarnya tidak terinfeksi. Hal ini jarang terjadi, tetapi akan diikuti dengan tes konfirmasi. Dan yang keempat itu ada intermediate. Itu adalah hasil tes tidak pasti dan membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut untuk menentukan status Ibu. Sebelumnya saya menjelaskan tentang yang tadi
tadi ada tes negatif, itu bisa jadi hasilnya tidak akurat karena ada masa periode jendela. Di sini saya akan menjelaskan tentang periode jendela, yaitu periode jendela ini tuh proses antara waktu seorang terpapar HIV dan saat tes dapat mendeteksi infeksi. Dalam periode ini hasil tes bisa negatif meskipun seseorang itu terinfeksi HIV. Oleh karena itu, kami sarankan untuk melakukan tes ulang setelah 3 bulan jika ada resiko baru lagi. Untuk penanganannya bagaimana ya Bu Gida? Jika hasil tes negatif atau positif, langkah pencegahannya selalu penting. Yang pertama itu ibu bisa menggunakan kondom setiap kali berhubungan seksual. Yang kedua itu ibu bisa menghindari berbagai jarum suntik. Yang ketiga, jika ibu memiliki pasangan dengan HIV, pertimbangkan pengobatan PrEP atau prolaksis prapanjanan dan TAPS, yaitu pengobatan sebagai pencegahan. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ibu tanyakan yang masih membuat ibu ragu? Tidak Ibu, saya sudah yakin untuk tes ini. Alhamdulillah, langkah selanjutnya adalah ibu akan melakukan tes. Ibu akan menandatangani formulir persetujuan yang akan diserahkan kepada petugas laboratorium dan sampel darah ibu akan diambil. Nanti untuk hasil tes biasanya akan keluar dalam jangka waktu tertentu. Ibu bisa kembali untuk sesi tindak lanjut untuk mendapatkan hasil dan membahas langkah berikutnya, dan apapun hasilnya ibu harap bisa menerimanya dengan baik. Baik Bu Gida, saya siap. Baiklah, kalau begitu pertemuan kita akhiri ya Bu ya. Kita dengan mengucapkan alhamdulillah.